Diceritakan di akhir episode sebelumnya, pertempuran Xiaoyan dengan pengawal Wu Ying pun akhirnya tak terelakkan lagi. Di mana saat ini api kemarahan benar-benar telah membara di mata Xiaoyan. Tanpa sedikit pun keraguan, Xiaoyan segera melonjakkan api hijau giok dari tubuhnya dan menarik penggaris hitam tebalnya sebelum dengan cepat melesat ke arah Wu Ying dengan tebasan penggaris besar yang siap diayunkan dari genggamannya. Di saat yang bersamaan kabut hitam berfluktuasi dengan kuat sebelum kemudian cahaya hitam seperti kilat petir melesat ke arah Xiaoyan, di mana kilat itu tidak lain adalah rantai jiwa yang dilepaskan oleh Wu Ying. Menyadari serangan ini, Xiaoyan pun bergerak menghindar untuk kemudian memotong rantai jiwa itu dengan penggaris besarnya. Keterkejutan pun sempat dirasakan oleh pelindung Wu, bagaimana ahli Allah jiwa ini sekali lagi memuji peningkatan kekuatan Xiaoyan. Namun demikian pelindung Wu segera menegaskan jika masih terlalu dini bagi pemuda itu untuk bisa mengalahkannya dalam pertarungan kali ini. Sebelum kemudian serangan rantai jiwa yang jauh lebih kuat kembali dilepaskan pelindung Wu, menyadari jika gelombang serangan baru ini sangat berbahaya, Xiaoyan segera melemparkan balok hitam di tangannya dan membentuk sebuah tameng pertahanan penguasa aliran tubuh 6 gabungan. Namun rupanya teknik ini masih belum mampu menahan dahsyatnya tusukan rantai jiwa dari pelindung Wu Ying hingga membuat tubuh Xiaoyan pun sedikit terdorong ke belakang. Sementara gelombang demi gelombang serangan rantai jiwa terus dilepaskan ke arah Xiaoyan, hingga tak ada lagi pilihan lagi bagi pemuda itu selain menghindarinya dengan gerakan 3000 petir, hingga membuat pelindung Wu buru-buru mencibir dan mempertanyakan keberanian macam apa yang membuat Xiaoyan berani datang ke dataran tengah jika hanya memiliki kemampuan berlari-lari meloncat ke sana kemari untuk menghindari serangan. Mendengar celoteh Wu Ying, Xiaoyan pun segera mengangkat sudut bibirnya sebelum kemudian nyala api hijau menyelimuti tubuhnya dan seketika ukiran tato berwarna hijau pun mulai menjalar di wajahnya. Di mana ini merupakan aktivasi tingkat pertama dari perubahan 3 api misterius. Melihat hal itu, Tianse yang sedang berbaku hantam dengan boneka iblis pun merasakan keterkejutan yang luar biasa di hatinya. Bagaimana kakek tua itu bisa mengenali jika teknik yang dikeluarkan Xiaoyan itu adalah merupakan teknik rahasia dari lembah api berkobar. Tianse tak habis pikir bagaimana bocah ingusan seperti Xiaoyan bisa mendapatkannya. Namun demikian, tak ada lagi waktu bagi Tianse untuk berlama-lama memikirkan hal itu. Kakek bermata satu itu pun buru-buru memperingatkan pelindung Wu agar lebih berhati-hati, sebab jika pemuda ingusan tersebut berhasil melepaskan perubahan hingga tingkat ketiga, maka kekuatan Xiaoyan setidaknya bakal melonjak hingga 3 bintang. Namun demikian pelindung Wu dengan sombongnya mengatakan jika peningkatan 3 bintang Xiaoyan masih belum cukup untuk bisa menandinginya. Di saat dua dedenggot membuat onar ini sibuk mengukur kekuatan Xiaoyan, pemuda itu justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan perubahan tingkat kedua dari teknik perubahan 3 api misteriusnya. Sebuah gelombang nyala api surgawi yang tak terlihat pun segera bisa dirasakan oleh Tianse dan Wu Ying sesaat setelah Xiaoyan mengaktifkan perubahan tingkat 2 ini. Hingga membuat bapak-bapak perusuh itu sangat terkejut menyadari jika ternyata Xiaoyan memiliki 2 api surgawi. Pantas saja jika bocah ingusan ini banyak membuat ulah dan menimbulkan beberapa keributan setelah menginjakkan kaki di dataran tengah. Sementara itu, peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai bintang 6 Dousong, di mana jika pemuda itu kembali mengaktifkan satu perubahan terakhir, maka besar kemungkinan akan mengalami peningkatan sebanyak 2 bintang lagi, yang berarti pemuda itu akan berada di bintang 8 Dousong, di mana kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi Tianse dan Wu Ying. Namun demikian, Tianse sangat meragukan jika Xiaoyan berani mengaktifkan perubahan yang ketiga ini, sebab dari apa yang Tianse tahu, perubahan terakhir dari teknik 3 api misterius sangatlah berbahaya bagi penggunanya karena energi yang dipancarkan dari teknik ini sangatlah liar dan keras. Bahkan Tianse sangat yakin jika pengguna asli teknik ini alias sesepuh dari lembah api berkobar akan berpikir ulang jika hendak mengaktifkannya karena khawatir dengan pembalasannya. Namun baru saja kata-kata ini keluar dari mulut Tianse, tanpa diduga-duga Xiaoyan malah sudah bersiap untuk melanjutkan mengaktifkan perubahan yang ketiga hingga membuat Tianse dan Wu Ying hanya bisa menggelengkan kepala. Sebuah nyala api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan di depan banyak mata yang terkejut sebelum akhirnya ditarik dan menyusut kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelahnya aura yang luar biasa kuat perlahan-lahan meletus dari tubuh pemuda itu seolah-olah baru saja dibangunkan. Sementara ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan yang luas dan perkasa ini.
Seketika wajah dan rambut Xiaoyan pun berubah memutih bak dewa perang yang baru saja terlahir kembali. Pemuda itu sama sekali tak menyangka jika letusan 3 jenis api surgawi akan menciptakan energi yang begitu dahsyat. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan bisa merasakan jika energi yang terlalu kuat ini mulai tak terkendali dan mulai menyerang balik tubuhnya dari dalam. Namun dengan bantuan beberapa pil obat dan kekuatan fisik Xiaoyan yang kemungkinan lebih kuat dari beberapa ahli puncak Daosong, baba dari Xiao itu segera bisa mengendalikannya. Sementara itu baik pelindung Wu Ying maupun Tianse hanya bisa terpenganga di mana baru kali ini mereka melihat seorang ahli Daosong bisa melonjakkan kekuatannya hingga 5 bintang dalam waktu singkat dengan hanya mengandalkan teknik rahasia. Dari sudut lainnya, Tian Xuangxi yang masih terlibat pertarungan sengit dengan Tian Huo pun juga tak kalah terkejutnya melihat transformasi kekuatan Xiaoyan ini. Xiaoyan pun berkata kepada pelindung Wu bahwa ia akan mengambil kehidupan darinya hari ini juga. Tepat setelah kata itu terlontar dari mulut Xiaoyan, tiba-tiba tubuh pemuda itu menghilang hingga membuat pelindung Wu sangat terkejut dan segera menarik diri beberapa langkah ke belakang. Namun sepertinya langkah antisipasi dari ahli Aula Jua itu sama sekali tak ada arti setelah secara tiba-tiba ruang di depannya berfluktuasi di mana sosok seperti hantu tiba-tiba muncul dengan tebasan pedang berat mengarah ke tubuhnya hingga membuat Wu Ying pun buru-buru bergerak menghindar. Rasa gemetar segera menyelimuti tubuh pelindung Wu bagaimana bahkan dirinya benar-benar tidak mampu lagi mengimbangi kecepatan dari Xiaoyan. Di tengah keputusasaan ahli Aula Jiwa itu pun segera membentuk segel dengan tangannya dan melepaskan banyak rantai jiwa yang kemudian membentuk sebuah formasi menyerupai jaring laba-laba. Setelahnya pelindung Wu kembali membuka segel tangannya untuk menciptakan sebuah kabut hitam yang dengan cepat membumbung ke langit sebelum kemudian berubah menjadi seekor piton hitam raksasa sebagai wujud dari teknik piton langit pengunci ratusan jiwa. Senyum dingin terlihat di wajah pelindung Wu sebelum kemudian memerintahkan piton raksasa itu untuk menghabisi Xiaoyan hingga pemuda itu pun segera mengeluarkan tsunami pemecah api serta aliran 6 penguasa untuk memblokir setiap serangan yang dilancarkan oleh piton tersebut. Melihat semua serangan dari piton ciptaannya dapat begitu mudah diblokir oleh Xiaoyan, ekspresi pelindung Wu pun seketika terlihat menjadi sangat gelap dan dingin. Terlebih lagi saat melihat Xiaoyan mulai membentuk segel di tangannya dan melepaskan teknik segel pemecah gunung, di mana dengan cepat telapak tangan kiri Xiaoyan melesat membawa kekuatan besar ke arah piton dan mendarat tepat di kepalanya hingga menyebabkan tubuh piton bergetar dan mulai retak. Disusul kemudian gelombang serangan kedua dari Xiaoyan kembali dilepaskan, kali ini dengan telapak tangan kanannya yang membentuk segel pembalik laut hingga ledakan dahsyat pun terjadi sesaat setelah serangan kedua ini menghantam piton yang menyebabkan tubuh piton tersebut benar-benar hancur berkeping-keping. Di saat yang bersamaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari pandangan pelindung Wu dan muncul seperti hantu di hadapannya dengan sebuah hadiah istimewa berupa teratai api pemusnahan yang langsung dilepaskan begitu saja ke arah pelindung Wu. Hingga sesaat kemudian sebuah gelombang ledakan dahsyat pun terjadi dengan suara yang menggetarkan jiwa sekali lagi melonjak ke segala arah. Sesaat kemudian gelombang api terlihat bergulung dan menyebar dengan temperatur tinggi yang menyebabkan kota yang semula dingin dengan cepat menjadi hangat. Setelah beberapa saat gelombang api yang menyebar di langit pun akhirnya menghilang, di mana semua tatapan mata pun kini tertuju pada sosok yang menggantung di langit yang tak lain adalah sosok pelindung Wu. Meskipun ahli Aula Jiwa ini masih bisa selamat, tetapi semua orang segera tahu bahwa sosok pelindung Wu benar-benar mengalami luka cukup parah akibat ledakan dari api teratai milik Xiaoyan. Di mana serangan dari Xiaoyan ini juga menyebabkan kabut hitam yang selama ini menyelimuti tubuhnya menjadi tersebar dan menghilang. Setelah kehilangan penutup kabut hitamnya, semua orang segera tahu jika sebenar-benarnya sosok pelindung dari Aula Jiwa ini hanyalah sebuah tubuh spiritual. Sementara itu dalam keadaan yang sudah hampir koit, pelindung Wu berusaha untuk kabur dari tempat itu dan melaporkan semua pada markas besar Aula Jiwa, berharap faksi tersebut akan segera mengirimkan ahli yang jauh lebih kuat untuk menangkap Xiaoyan. Baru saja pemikiran tersebut terlintas di benaknya, tiba-tiba saja Xiaoyan secepat kilat telah kembali berada di hadapannya dengan sejumlah pukulan tinju yang diselimuti dengan nyala api hijau giok yang kemudian dihantamkan tepat mengenai dadanya, yang auto membuat pelindung Wu terpental jauh ke belakang. Namun gaya dorong akibat serangan Xiaoyan ini malah dimanfaatkan pelindung Wu untuk melesat kabur mendekati Tianse dan merengek minta bantuan kepadanya agar menyelamatkan nyawanya.
Dengan cepat tubuh Xiaoyan kembali muncul bak hantu di depan pelindung Wu dan sekali lagi mengarahkan pukulan ke arahnya. Tepat ketika pukulan ini hampir mendarat di bagian kepala dari tubuh spiritual pelindung Wu, sebuah kekuatan besar menahan pukulan Xiaoyan hingga sebuah riak ledakan energi yang begitu kejam pun kembali terbentuk. Wajah Xiaoyan pun menjadi sangat suram ketika melihat Tianzi lah yang menghentikan serangan itu, di mana setelahnya pria tua itu segera membawa pelindung Wu untuk bergeser menjauh dari Xiaoyan. Sementara itu pelindung Wu meminta Tianzi untuk membantu menahan bocah di hadapannya untuk sementara waktu sampai bala bantuan dari Aula Jiwa datang setelah dirinya berhasil mengirimkan sinyal keberadaan Xiaoyan. Mendengar perkataan pelindung Wu, Tianzi pun segera mengangguk sebab baginya bekerja sama dengan faksi sebesar Aula Jiwa tentu akan membawa keuntungan yang besar baginya. Tianzi pun segera melambaikan tangannya pada Bing Sua dan Bing Hua dan meminta untuk bersama-sama mengeroyok Xiaoyan. Segera ketiganya pun melesat mengelilingi Xiaoyan dan bersiap melakukan serangan dari 3 arah yang berbeda. Melihat situasi ini, Xiaoyan sama sekali tak merasa gentar sedikit pun. Yang ada pemuda itu malah segera merilis teknik yang diajarkan Tian Nubo, yaitu teknik mengusir 5 cincin api. Dimana sebenarnya teknik ini hanya bisa dibentuk jika seseorang memiliki 5 roh api yang berbeda untuk membentuk roh api serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Sementara Xiaoyan sendiri saat ini hanya memiliki 3 api surgawi. Namun karena situasi yang benar-benar mendesak, Xiaoyan pun memaksakan untuk bisa menggunakan teknik ini, di mana 2 roh api lainnya terpaksa hanya menggunakan api binatang yang sebelumnya pemuda itu dapatkan. Meski begitu, kekuatannya sudah cukup untuk bisa membakar langit dan juga menguapkan lautan. Dengan cepat sebuah segel aneh pun segera dibentuk Xiaoyan dari kedua tangannya hingga menyebabkan suhu yang ada di sekitarnya melonjak secara signifikan. Sebelum kemudian sebuah nyala api berwarna biru tua pun melonjak dari telapak tangannya yang rupanya itu adalah api binatang setan laut. Dalam sekejap saja api biru tua itu kemudian berubah menjadi serigala api biru tua yang tingginya ratusan kaki. Setelahnya pemuda itu membentuk roh macan tutul dengan api transformasi kehidupan sebelum kemudian mengeluarkan satu persatu api surgawinya untuk kemudian membentuk roh singa, harimau, dan naga. Bersama dengan kemunculan 5 roh api yang berbeda ini, seketika seluruh energi alam yang ada di dalam tempat ini menjadi bergejolak. Bahkan ruang yang ada di langit juga ikut bergetar. Perubahan seperti ini membentuk banyak orang yang melihatnya menjadi cukup ketakutan. Mereka semua tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan mampu mengeluarkan sebuah teknik yang sangat mengerikan seperti ini. Sementara di sisi lain Tian Huo segera menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan kekaguman pun benar-benar terlintas di matanya. Bagaimana pemuda itu benar-benar telah berhasil mempraktekkan teknik warisannya. Sebelum kemudian Tian Huo kembali mengalihkan pandangannya pada sosok Tian Xuangzi yang ada di depannya dan mengatakan jika lembah sungai es tak ubahnya hanya kumpulan orang-orang pengecut yang beraninya hanya main keroyokan bahkan hanya untuk menghadapi seorang pemuda seperti Xiaoyan. Mendengar ucapan Tian Huo, sang pemimpin utama lembah sungai es itu terlihat hanya menyunggingkan sudut bibirnya sebelum kemudian kembali melonjakkan doki dan tanpa pikir panjang kembali melesat ke arah Tian Huo berharap segera bisa mengalahkannya. Sementara itu 5 roh api terlihat berputar-putar di sekitar tubuh Xiaoyan, di mana temperaturnya yang tinggi bahkan menyebabkan ruang terdistorsi hingga membuat Tianzi tidak bisa menahan kegelisahan dalam hatinya, memerintahkan Bing Sua dan Bing Hua untuk segera menyerang. Bersama dengan teriakan Tianzi, mereka pun segera membentuk segel dan seketika aura sedingin es dengan cepat melonjak membentuk 2 buah pedang besar dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Merasakan adanya serangan yang mengarah dari belakang, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan raungan keras pun seketika terdengar dari roh api serigala dan macan tutul di samping Xiaoyan. Sebelum kemudian dari mulutnya menembakkan gelombang api liar dan seketika memblokir serangan diam-diam dari arah belakang itu. Setelahnya raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut kelima roh api membentuk cahaya segi 5 yang sempurna saling bersilangan dan mengorbit di mana dalam waktu singkat menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit yang kemudian membentuk tirai api untuk mengurung kelompok dari Tianzi. Keterkejutan pun seketika melintas di wajah ketiganya hingga akhirnya mereka pun merapatkan barisan untuk membentuk kubah pertahanan. Dengan cepat semua tangan mereka bergerak dan aura yang begitu dingin melonjak keluar memenuhi area
sekitarnya. Shoyan memandang ketika bapak-bapak dari lembah sungai es itu dengan dingin, sebelum kemudian pemuda itu merubah segel di tangannya dan seketika kumpulan api cemerlang 5 warna melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan ekspresi yang begitu dingin, Shoyan pun melesatkan serangan api 5 warna ini ke arah 3 bapak-bapak dari lembah sungai es yang mengeroyoknya itu, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Menghadapi serangan dari Shoyan, Tianse pun segera melemparkan tongkatnya ke udara kosong, kemudian meminta kedua tetua untuk mengalirkan dokinya. Seketika cermin es seputih salju segera terbentuk dan menciptakan pertahanan yang begitu kokoh untuk menahan serangan dari Shoyan. Hingga akhirnya dua kekuatan besar kembali lagi saling bertubrukan, di mana serangan api 5 warna yang dilepaskan Shoyan secara perlahan menenggelamkan dan membakar cermin es yang dingin dengan nyala api yang sangat ganas dan intens hingga membuat cermin es berangsur-angsur mulai menguap. Menyadari situasi ini, Tianse pun segera meminta kedua tetua untuk mentransfer doki mereka ketika cermin es benar-benar pecah, di mana Tianse merencanakan akan melancarkan satu serangan mematikan yang akan menghabisi bocah kurang ajar tersebut. Tak lama, dinding es pun benar-benar pecah dan meledak melepaskan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Di saat yang bersamaan, Bing Xuan dan Bing Hua sudah selesai mengalirkan semua doki yang tersisa ke dalam tubuh Tianse, di mana setelah itu lapisan pelindung es tipis berwarna kebiruan segera terbentuk menyelimuti seluruh permukaan tubuhnya. Tianse pun mengepalkan tangannya erat-erat, sebelum kemudian meraung keras dan menatap tajam ke arah Shoyan, sembari menciptakan gelombang demi gelombang energi biru samar yang kemudian membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Melihat hal ini, Shoyan pun segera menarik kembali api 5 warna yang sebelumnya telah berhasil menjebol pertahanan es Tianse, untuk kemudian dengan begitu cepat merubahnya menjadi tangan api raksasa 5 warna, siap untuk menangkap busur es Tianse dan menghancurkannya. Tanpa pikir panjang lagi, Tianse pun segera menembakkan busur es dari tangannya ke arah Shoyan, di mana pemuda itu juga sudah bersiap dengan tangan api ciptaannya. Hingga untuk kesekian kalinya, dua kekuatan besar pun kembali bertuburkan menyebabkan ledakan yang begitu kuat. Namun dalam benturan kali ini, nampaknya teknik yang dilepaskan Shoyan tidak terlalu kuat untuk mengimbangi serangan Tianse, membuat pria tua lembah sungai es itu sedikit berbesar kepala dan membayangkan akan segera mengakhiri pertarungan dengan kemenangan di tangannya. Namun ekspresi kemenangan Tianse seketika berubah menjadi suram saat menyadari sebuah bayangan secepat kilat muncul di hadapannya. Ya, sosok Shoyan tiba-tiba muncul seperti hantu tepat di hadapan Tianse dengan sebuah teratai api 3 warna yang sudah siap di tangannya. Tanpa ampun sedikit pun Shoyan segera melepaskan teratai api di tangannya, sementara Tianse sudah tidak bisa berkutik atau bahkan menghindari dari serangan ini. Pria tua itu pun hanya bisa berdoa pada Yang Maha Kuasa agar semua dosa-dosanya diampuni semuanya sebelum benar-benar berpindah alam. Sesaat kemudian badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, membuat bahkan pelindung Wu pun mulai menyesali keputusannya untuk menerima tugas menangkap Shoyan. Sementara gelombang ledakan berangsur mereda, terlihat sosok Tianse tersiak-siak keluar dari badai api sebelum kemudian terjatuh ke tanah dan tak ada yang tahu nasibnya, apakah masih bisa bernafas ataukah sudah bertemu dengan malaikat. Melihat pemandangan ini, seketika pelindung Wu bergetar ketakutan dan buru-buru untuk kembali mencoba melarikan diri. Namun belum juga ahli aula jiwa itu merealisasikan rencananya, sosok pemuda gagah menawan muncul sekali lagi di hadapannya, menunjukkan ekspresi garang saat meminta Wu Ying untuk berhenti melarikan diri atau dibakar hidup-hidup saat ini juga. Akhirnya pelindung Wu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya sebelum melakukan ancaman kepada Shoyan untuk tidak berani membunuhnya kalau tidak mau diincar oleh aula jiwa. Namun Shoyan hanya tertawa kencang menunjukkan ketidaktakutan atas ancaman ini dan malah mencekram erat leher Wu Ying dengan begitu kejam sembari mengatakan jika penderitaan gurunya jauh lebih besar dari apa yang dirasakan Wu Ying saat ini. Tepat ketika ucapan ini keluar dari mulut Shoyan, sebuah suara acuh tak acuh dari sosok yang tak terlihat tiba-tiba bergema di langit dan meminta Shoyan untuk melepaskan pelindung Wu. Sesaat kemudian sebuah gumpalan kabut hitam melonjak di langit sebelum kemudian memunculkan sesosok manusia hitam yang tak lain adalah King Hai Sunsi, seorang elit Daosun dari aula jiwa yang kekuatannya bahkan jauh di atas Tian Guo.